Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian teras dan halamannya di sini banyak sekali tanaman hiasnya. Dan secara kebetulan juga rumahnya ini menghadap ke arah timur. Jadi ketika pagi hingga siang ya, ini full dengan cahaya matahari yang mengenai pada tanaman-tanaman hias tersebut. Namun apakah ada perubahan pada bagian warna daunnya ya, ataupun pertumbuhan pada bagian tanaman-tanaman tersebut? Namun sebelum video saya lanjutkan, harapan saya semoga para pecinta tanaman hias dimanapun berada, semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, langsung saja ya, saya bakalan melihat pada bagian tanaman hias keladi ini. Untuk jenis tanaman hias keladi ini sepertinya tidak memiliki masalah ya pada bagian daunnya. Ini memiliki warna yang sangat bagus sekali. Di dalam pot ini ada beberapa jenisnya, diantaranya ada tanaman hias, ada keladi galaksi. Kemudian juga ada tanaman hias keladi pink beauty, ini juga bagus banget warnanya. Termasuk juga ada tanaman hias keladi wayang. Dan di sini keadaan daunnya ini benar-benar bagus, tidak ada masalah ya, meskipun terkena cahaya matahari pada waktu pagi hingga siang. Dan saya bakalan melihat media tanam yang digunakan karena terlihat juga bagus banget. Di sini hanya menggunakan media tanam tanah, namun memang keadaannya sangat lembab ya, sangat lembab. Ini juga memperlihatkan sekali bahwa sang pemilik ini benar-benar telaten ya untuk melihat setiap pertumbuhan tanaman-tanaman hiasnya. Dan kemudian saya bakalan beralih pada bagian tanaman hias aglonema. Di sini ada beberapa pot ya tanaman hias aglonema bikroy, dan sepertinya untuk daunnya di sini sudah jelas sekali mengalami masalah pada warnanya ya. Namun pertumbuhannya bagus. Hanya masalah penempatan saja pada tanaman hias aglonema bikroy ini, karena pada bagian daunnya ini terlihat kusam ya. Dan memang untuk penempatan terhadap tanaman hias daun ya, seperti tanaman hias anthurium, philodendron, aglonema, ini memang penempatan alangkah baiknya berada di daerah yang teduh. Apabila ditaruh pada tempat yang di luar ya, paling setidaknya itu ada naungan agar warna daunnya itu tetap bagus. Dan kemudian di sini juga terdapat tanaman hias adenium. Dan bagaimana cara menjadikan tanaman hias adenium ini banyak cabangnya seperti ini? Ini ketika tanaman hias adenium ini hanya memunculkan satu batang ya, semisal ini. Ini alangkah baiknya dilakukan pemangkasan pada bagian sisinya itu bebas. Bisa bagian atas sini ataupun ini untuk memunculkan batang baru ya yang bercabang lebih banyak agar seperti ini ya munculnya. Dan kemudian untuk jenis tanaman hias syngonium juga di sini sepertinya untuk warna daunnya ya ini benar-benar mengalami masalah juga, sama seperti tanaman hias aglonema. Dan kemudian untuk tanaman begonia juga agak kering ya pada bagian daunnya. Termasuk untuk tanaman hias sirih skindapsus ini juga memiliki warna yang kurang bagus ya. Ini terlihat kusam sekali. Dan untuk koleksi tanaman hiasnya di sini banyak banget. Di bagian pojoknya di situ juga ada tanaman hias, ada Divenbasia reflektor ya. Ini juga memiliki warna daun yang sangat terang. Keren banget. Dan saya bakalan mulai pindah ke bagian sisi terasnya. Di sini juga di packing menggunakan rak yang dari besi. Ini juga sebenarnya untuk koleksi tanaman hiasnya ya, ini benar-benar bagus semua. Keren-keren banget. Seperti ada tanaman hias, ada Alocasia cuprea. Kemudian juga ada tanaman hias Philodendron keris Papua. Ada tanaman hias aglonema dut ajamani. Kemudian juga ada
begonia tapak macan. Kemudian juga ada anthurium sirih. Dan memang untuk keadaannya tidak begitu rapi ya, namun koleksinya itu banyak banget. Kemudian di sini juga ada monstera ya. Ini untuk jenisnya Borsigiana ya. Ini juga bagus banget. Ini keadaan daunnya bagus karena memang ini berada di teras paling dalam. Kemudian pada bagian dindingnya di situ juga ditaruh beberapa tanaman hias ya. Itu lebih ke sukulen dengan kaktus. Cantik-cantik banget. Untuk koleksinya bagus-bagus banget. Dan di sini saya bakal melihat media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias begonia tapak macannya. Dan kalau dilihat dari sini ya, itu sepertinya menggunakan tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Dan di sini juga ada tanaman hias, ada sansevieria. Ini lebih kemasuknya kayak ke kirki ya. Namun ID persisnya saya tidak tahu. Ini juga salah satu jenis sansevieria yang digemari ya. Termasuk ini juga ada sansevieria bonsel. Kemudian juga ada tanaman hias, ada monstera. Ini juga cantik banget. Untuk koleksi tanaman hiasnya benar-benar bagus. Memang penataannya tidak rapi ya. Namun setidaknya dengan adanya tanaman-tanaman hias tersebut, ini menjadikan pada bagian halaman ataupun terasnya ini menjadi lebih indah. Dan di sini juga ada beberapa jenis tanaman hias keladi. Ada keladi tisu. Kemudian juga ada tanaman hias keladi gingerland. Kemudian juga ini ya, ada pink beauty. Ini cantik banget. Warna daunnya juga, ukuran daunnya juga besar banget. Ini berkemungkinan sekali bahwa umbi dari tanaman keladi ini memang memiliki ukuran yang sudah besar. Kemudian juga ada tanaman hias keladi pink cloud. Ada Florida sweetheart juga. Dan untuk media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias keladi itu hanya tanah. Keren banget ya. Jika ada sentuhan sedikit penataan yang lebih rapi, ini akan menjadi pandangan yang sangat istimewa sekali. Dan kemudian pada bagian rak sampingnya di sini juga ada beberapa jenis tanaman hias sukulen juga kaktus ya. Dan juga di sini terdapat tanaman hias. Ada big leaf ya. Ini big leaf. Dan keadaan pada bagian belakang rumah juga di sini penuh dengan tanaman-tanaman hias, juga tanaman-tanaman lainnya, benar-benar asri sekali. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga cara penggunaan media tanamnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.